hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Maulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti musa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Baik, Gembala dan segenap majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang datang jauh dari luar KJPN ataupun yang baru pertama kali atau beberapa kali datang dalam ibadah Minggu pagi. Untuk yang pertama, pengumuman. BPH mengundang seluruh majelis dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Senin 28 Oktober 2024 pukul 19.30 di gereja. Mohon kehadiran seluruh majelis. Dari Komisi Ibadah Minggu 20 Oktober hari ini dan minggu depan tanggal 27 Oktober, ibadah pagi akan dilaksanakan pukul 10 dan sore pukul 18. Ini berkaitan dengan kita bergantian menggunakan gereja ini ya Bapak Ibu. Jadi umat Katolik menggunakan ruang ini di misa pagi. Pada Minggu 27 Oktober 2024 akan diadakan ibadah dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda. Oleh karenanya petugas dari pemuda dan remaja dan akan dilayangkan oleh Pendeta Muda Henry Sitompul dari PGIP. Untuk persembahan minggu ini dan minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan Natal. Untuk Natal menggunakan amplop putih. Komisi Wanita akan mengadakan ibadah kaum wanita pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 jam 15 di gereja. Diharapkan kehadirannya untuk kaum wanita dan juga membawa bunga yang bisa dimiliki dari kebun atau kebun tetangga juga boleh. Yang penting bilang dulu ya Bapak Ibu. Karena akan ada acara belajar rangkai bunga juga. Jadi selain ibadah ada rangkai bunga. Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai 12. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut atau bisa juga
janjian WA gitu ya Bapak Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Kita akan beralih pada jadwal kegiatan sepekan. Di hari Selasa ada kebaktian keluarga di TS Baru di Kapel dengan pengkhotbah Bapak Mangunjang, liturgos Ibu Budi dan pemusik Bapak Saud. Pada hari yang sama dan jam sama ada doa syafaat di gereja di sini jam 19.30 dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Andio, liturgos Ibu Sunarti dan pemusik Bapak Siswanto. Kemudian kebaktian keluarga KM 1819 di Kapel dengan pengkhotbah Diakan Batara dan liturgos Bapak Jemadi. Hari Rabu 19.30 diadakan sermon persiapan pelayan hari Minggu. Kamis 24 Oktober jam 19.30 ada dua kegiatan. Yang pertama kebaktian keluarga gabungan sektor A dan B di rumah Bapak Oslan, Blok C nomor 2 dengan pengkhotbah Pendeta Andio, liturgos Ibu Risma dan pemusik Bapak Daud. Untuk kelompok kecil akan dilanjutkan lagi di tanggal 31 Oktober. Kemudian di hari dan jam yang sama ada kebaktian keluarga KM 19 dengan pengkhotbah Diakan Batara dan liturgos Bapak Jetro. Di hari Jumat 25 Oktober jam 19.30 diadakan Fun Friday remaja. Kemudian di hari Sabtu jam 4 sore diadakan latihan tamborin remaja dan sekolah minggu. Pada hari Minggu jam 11 selepas ibadah sekolah minggu diadakan baca Alkitab anak sekolah minggu dipimpin oleh Ibu Risma, Ibu Merli dan Ibu Selvi. Pelayan ibadah Minggu 27 Oktober 2024 di pagi hari jam 10. Pelayan firman oleh Pendeta Henry Sitompul, Imam Diakan Suraya, liturgos, pemusik, warta jemaat, doa syafaat oleh pemuda dan remaja. Prator RCD pagi oleh Yosef, Asyar dari keluarga Bapak dan Muji. Kemudian di sore hari pukul 18 pelayan firman Pendeta Dio, Imam Diakan Kandus, liturgos Ibu Densi, pemusik Bapak Siswanto, warta jemaat Diakan Hotman dan doa syafaat Pendeta Dio. Operator LCD oleh Saudara Isa, Asyar oleh keluarga Bapak Bambang Herman. Kemudian pelayan ibadah sekolah minggu, pelayan firman oleh Ibu Yohana dan Ibu Risma, pemimpin pujian dan pemusik oleh Clara, Ezra dan Brad. Untuk warta keuangan Bapak Ibu bisa dilihat secara detail di halaman terakhir dari warta jemaat dengan total Rp3.217.000. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama berdoa. Ya, Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Tuhan dan Allah kami.
adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara buah ciptaannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Kami yakini bahwa semua itu oleh berkat kasih dan kemurahan serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi penolong kami, Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu membawa pujian dan hormat kami yang akan kami berikan kepada Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan, kiranya Engkau memberkati kami semua, mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhirnya, biarlah kasih kemurahan Tuhan yang akan memberkati kami. Biarlah kami boleh merasakan kasih dan sukacita itu memenuhi hati dan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Puji Tuhan Bapa dan Ibu, biarlah kasih Tuhan selalu menyatukan kita, dua orang lebih baik dari satu orang. Lidi itu kalau cuma satu gampang patah ya Bapak Ibu, tapi kalau banyak akan sulit untuk dipatahkan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saling bersatu hati supaya kita juga tidak mudah dikalahkan oleh iblis. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian sukacita kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
ke-7 sampai dengan yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian hukum kasih yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dalam pujian penyesalan dosa kita. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan, Seputih Bulu Domba. Seputih
Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang maha kasih dan benar. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, demikian besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun dosa kita merah seperti kain kesumbar, Tuhan menjadikannya putih seperti biru domba. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya.
bejana-bejanamu, bentuklah seluruh dengan kehendak-Mu, agar hidup kami sesuai dengan mau-Mu. Ajarlah kepada kami supaya kami bagaikan tanah liat yang mau dibentuk apapun yang Tuhan kehendaki. Silakan Tuhan, firman-Mu kiranya menolong kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada minggu ini terbaca dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ke 13. Saya akan membacakan dalam terjemahan Alkitab terjemahan yang baru, demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita boleh beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, yang menyimak, dan yang mendengar serta melakukan firman-Nya. Amin. Tema yang diberikan oleh Komisi Wanita hari ini, Komisi Ibadah, pendisiplinan dari Tuhan. Bagaimana? Apa yang pertama-tama muncul saudara di dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin? Saya yakin pasti banyak pikiran
bayangan kesan dan pesan yang beragam ketika kita mendengar kata disiplin. Kalau kita orang tua mendengar kata disiplin, itu biasanya dipastikan ini soal mendisiplinkan anak. Pulang sekolah, kamu makan, tidur siang, nanti sore bangun belajar. Kemudian malam setelah belajar baru boleh pegang HP. Main game hanya boleh hari Sabtu. Kan itu ya, disiplin yang dan macam-macam bentuknya. Tentu tiap-tiap keluarga punya model sendiri. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin dari guru, pastinya lebih pada soal anak didik. Saya masih ingat dulu waktu masih kelas 1-2 SD, setiap hari Senin, kalau mau masuk kelas harus baris 1, 2, 3, kemudian tangannya harus dibuka. Dulunya udah pegang penggaris, zaman dulu penggarisnya masih kayu, ya, walaupun kayu yang 30 cm. Pokoknya kalau bukunya panjang, takluk, turun dipotong bukunya, bukan tangannya. Ya, itu disiplin. Memberikan PR, kerjaan rumah, supaya dikerjakan, diperiksa satu-satu bukunya. Kalau dia buku. Nah, saudara-saudara, kalau kita seorang karyawan, baik yang tetap maupun harian di sebuah perusahaan atau staf, ketika mendengar kata disiplin, pasti lebih banyak soal jam kerja, mulai jam berapa, absensinya bagaimana, lalu jam pulang, dan itu semua mungkin menjadi bagian dari komitmen. Bagaimana kerjanya, kerjasamanya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak kata disiplin yang muncul di semua organisasi, tentara, kepolisian, mahasiswa, pelajar, dengan segala macam ragam dan bentuknya. Lalu apa itu disiplin? Nah, saudara, kata disiplin itu asalnya dari bahasa Latin disere, yang berarti belajar. Dan dari kata ini kemudian timbul kata disiplina, yang artinya pengajaran atau pelatihan. Dan kemudian dalam perkembangannya mengalami banyak beberapa pengertian, yaitu sebagai upaya, intinya adalah upaya untuk pengendalian diri, mental individu atau komunitas di dalam mengembangkan kepatuhan dan kepatutan di masing-masing organisasi, masing-masing tempat di mana mereka diberikan disiplin. Dan kalau melanggar, biasanya ada sanksi demi menegakkan ketertiban, ketaatan, maupun menyempurnakan karakter moral. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kalau kata ini muncul di dalam Alkitab? Jadi dalam dunia sekuler, dalam hidup kita, kata itu muncul banyak. Lalu di dalam Alkitab, khususnya di dalam surat Ibrani, ya, di dalam Alkitab banyak, tapi kita hari ini akan belajar dari surat Ibrani. Apa yang mau diungkapkan ketika surat Ibrani ini berbicara tentang disiplin? Tentu banyak, saudara-saudara, tetapi paling sedikit di dalam bacaan kita, kata disiplin itu berarti pada hidupkan.
didikan, tepatnya didikan Tuhan. Nah, apa artinya? Kalau dikatakan Tuhan mendisiplinkan kita, apa artinya Tuhan mendidik kita? Hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan di dalam pendisiplinan, di dalam mendidik, membentuk kita, itu mengizinkan adanya kesulitan, bahkan penderitaan, beban, bahkan luka yang potensial terjadi. Ini dalam proses pendisiplinan Allah, pendidikan Allah, itu semua pasti ada. Maksudnya apa? Yang pertama, untuk apa semua kesulitan, penderitaan, bahkan beban, serta luka yang mungkin ada? Maksudnya adalah yang pertama, itu tanda bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Ayat yang ke-7 dan ke-8 mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita, supaya jelas. Ayat yang ke-5 dan ke-6, kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi cara Allah itu mendidik kita, mengizinkan adanya kesulitan, bahkan penderitaan, bahkan cambuk, ya, orang yang diakui sebagai anak. Dan oleh karena itulah sebagai tanda bahwa kita ini anak. Karena anak, maka kita dihajar, dididik. Saya masih ingat ketika masih kecil, pernah berapa kali saya kalau dalam bahasa Jawa, nafkah itu dibentangi. Main pakai jam, saya kecilannya mainnya di stadion, main bola. Udah tahu awan mendung, orang tua saya udah bingungnya kemana nih? Pulang-pulang hujan, wah udah tengah jalan, ibu saya udah pegang-pegang sapu. Betul, itu pokoknya baca. Karena pulang itu sudah gelap, yang melampaui jam pulang yang seharusnya. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu saya nggak ngerti kenapa dia harus dipukul. Kenapa dia harus pukul, dihajar seperti itu? Lama sesudah saya semakin dewasa, saya semakin belajar ngerti. Karena kalau ada pukul, cuma diomongin, mungkin otak saya masih kecil, nggak ngerti dia ngomong, belum bisa ngerti maksudnya, ya, belum sampai pengertiannya. Maka orang tua biasanya pakai cambuk, bokong, ya, cambuk kecil atau apa, tabok. Gede-gede saya nggak ngerti. Oh iya, maksudnya begitu. Kenapa nggak ngomong? Meskipun saya sendiri sebagai orang tua sampai sekarang belum pernah mukulin. Saya belajar lagi. Kenapa harus pakai pukulan juga? Kenapa nggak pakai pelukan saja? Kasih sayang. Ya kalau nggak bisa baru, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat seperti itu, ketika kita yang sudah dewasa dihajar oleh Allah, disiplinkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, memang nggak enak. Sakit, kesulitan,
penderitaan. Ya, kemarin waktu di PA keluarga kita juga banyak bercerita tentang didikan dari Allah yang sangat berat yang membuat kita kadang-kadang sampai pada titik putus asa, ya, sampai pada titik sulit untuk membaca firman. Bahkan saya sendiri sampai kesulitan berkhotbah ketika menghadapi anak saya sakit sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, pada saat seperti itulah firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah tanda kita anak-anak, dan sikap yang harus kita tampilkan, hadirkan pada ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan bersabarlah. Anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Namun jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Jadi justru oleh karena anak, kalau kita bukan anak, biarin oleh Allah, biarin bu. Dan penderitaan yang paling berat, paling besar adalah ketika kita dibiarin. Kesepian yang amat sunyi adalah ketika kita diacunin. Maka pernah saudara-saudara ada orang tanya saya, Pak Andi kok gak pernah musir-musir setan, gak pernah bicara-bicara setan. Saya mau ngapain ngomong setan? Kenapa saya belajar? Kalau setan dibicarakan, disebut-sebut, dia kesenangan. Berarti diperhatikan, apa ini dirasani. Gak pernah saudara-saudara itu tidak juga mendengar. Ada orang Kristen yang senang sekali bicara setan. Terus setannya kesenangan. Berarti setan penting ya. Dibicarakan, dirasani, di macam-macam. Tidak perlu dibicarakan. Karena apa? Kesepian yang amat sunyi itu adalah ketika orang tidak diajak ngomong, tidak diperhatikan, tidak dianggap, tidak dirasakan. Itu menyakitkan. Bayangkan kalau setan tidak pernah dicomong, tidak pernah diajak apa-apa, tidak pernah dicengking-cengking, biarin aja. Ya bagaimana sialan gua, tidak pernah diperhatiin benar loh, kayak gua nggak ada aja, emang lu nggak ada. Kenapa? Emangnya kenapa nggak boleh yang lu nggak ada? Nah saudara-saudara sekalian, karena kita anak, kata firman Tuhan, maka kita pasti dihajar. Karena tidak ada anak yang tidak dihajar. Cuma caranya mengajar itu memang macam-macam. Bisa dengan cinta, bisa dengan keras, bisa dengan cinta, ya kan? Ada yang omongan, ini anak diomong, biasa ngomong ngerti, ngapain harus digebukin? Ini anak harus didatangi dengan cinta, cukup dengan cinta, dirangkul, cium, dan dia mau, ngapain dia harus kerasin? Nah, kalau firman Tuhan mengatakan anak dihajar, dia nggak bisa diomongi, nggak bisa dicintai, nggak tahu kalau dia dicintai, harus disiplinkan. Jadi bukan nggak perlu, tetapi maksud Tuhan adalah kalau diperlukan dihajar pakai cambuk, supaya dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau diomongin ngerti, ngapain harus dipukul, ngapain harus dikemplang, ngapain harus dikamplang, kan tidak perlu. Bukankah cinta itu membuat anak itu merasa happy, nyaman, dicintai, dan lebih bisa menurut waktu dicintai ya berharga.
Nah, saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan tadi mengafirmasikan bahwa justru karena kamu anak, maka Tuhan mendidik. Dan namanya mendidik, tongkat pun kalau perlu ikut bicara. Kalau perlu sebagai cara membentuk disiplin. Karena kita anak. Kalau anak haram atau bukan anak yang sah, ya tidak perlu. Nah, saudara, kalau kita Allah sedang mendisiplinkan kita dengan ajaran, maka kata penulis Ibrani, bersabarlah. Bersabarlah. Karena semua itu, ajaran itu adalah merupakan jaminan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Ayat yang ke-6 mengatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi itu semua oleh karena merupakan jaminan kasih Allah. Dan ketika kita diajar, maksudnya bukan untuk menyakiti kita betul-betul, ya, tetapi coba ada orang tua yang bercerita kepada saya, suatu malam saya gemesnya sama anak itu, pukul sampai dia tobat tidur, anaknya tidur. Lalu ayahnya lihatin, dia nggak tega. Apa yang terjadi dengan si bokong si anak ini? Luka enggak? Dia lihat belum, nggak apa-apa. Dia tidak tega sebenarnya, tapi karena susah diomongin. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudara, apa maksud didikan Tuhan? Didikan Tuhan itu, saudara, memiliki dua maksud. Maksud yang pertama adalah agar kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, kalau saudara membaca di 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi maksudnya adalah, yang pertama, agar supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Artinya kalau kita mau melihat diri kita sendiri, jujur dengan keadaan diri kita sendiri, mau mengakui keterbatasan kita sendiri dan kelemahan kita, maka kan tidak perlu itu hukuman itu menimpa kita. Ya kan? Karena semua sudah dibuka di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, memang aku begitulah orangnya, keterbatasanku, kerapuanku, abeku dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kalau menerima hukuman dari Tuhan, didikan dari Tuhan, artinya Tuhan sedang mendidik kita supaya sadar, supaya kita bertobat dan hidup baru, sehingga tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Artinya karena kita keras hatinya, kita menutup diri, tidak mendengar suara Tuhan, dan peka terhadap didikan Tuhan, Tuhan perlu mengajar kita. Gunanya apa? Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia yang non-kooperatif, dengan tuntunan dan kehendak Allah. Dunia yang tidak mau mendengar Allah. Nah, kalau kita sebagai anaknya tidak mau dididik oleh Tuhan seperti dunia yang non-kooperatif, maka kita akan dihajar oleh Tuhan bersama dengan dunia. Yang pertama, lalu yang kedua maksudnya adalah agar kita dapat mengambil bagian di dalam keputusan Tuhan.
dan tetap hidup di dalam kesucian dengan pimpinan Allah, tunduk pada kehendak-Nya. Karena tanpa Dia tidak mungkin kita melihat Allah. Kita lihat pada ayat yang ke-10, ke-11 dan ke-14 pada bacaan kita. Pada ayat yang ke-10, ke-11 dan 14 demikian, sebab mereka mendidik dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan kemudian kalau kita membaca ayat berikutnya ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi saudara, maksudnya jelas bahwa dengan didikan Tuhan agar kita dapat mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan dan hidup dengan pimpinan Allah, tunduk di dalam kehendak-Nya. Karena tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, maka kita tidak melihat Allah. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita dibentuk supaya kudus. Sebab kata firman Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hanya dengan kekudusan itu, maka kita bisa melihat Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 itu dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 16, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita kudus karena Allah kudus. Karena kekudusan itu baru kita ketemu Tuhan. Pada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit pada Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang melihat Allah, yang murni hatinya itu melihat Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Bukan berarti kita melihat sebuah bentuk atau apa, bukan. Tetapi di dalam segala sesuatu kita melihat Allah bekerja. Saya sering menggunakan perumpamaan telur. Ketika kita melihat telur, orang bisa melihat macam-macam perspektif kan. Tapi orang yang suci hatinya melihat di dalamnya Allah. Ketika kita pergi kemana pulang lagi dengan selamat, kita melihat Allah. Ketika kita melihat pertumbuhan anak-anak sehat, semangat, kita melihat Allah di dalam diri anak. Ketika melihat orang lain hidup di dalam cinta kasih, akur kemana-mana bareng, gandengan, bahkan kadang-kadang gendong-gendongan, kita melihat Allah. Hebat ya. Kita melihat gereja yang begitu hebat dalam persekutuan, di dalam pelayanan bersama, orang akan melihat Allah. Kan itu yang sesuai. Allah memang tidak nampak oleh mata kita, tetapi kalau kita hidup di dalam kasih, kata firman Tuhan, maka Allah yang tidak nampak itu menjadi kelihatan. Kan itu, ya. Jadi Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang tidak nampak
menjadi begitu dekat ketika orang hidup di dalam kasih. Itu artinya kalau orang suci hatinya. Ini berbeda dengan orang kalau dengki hatinya, orang kalau iri hatinya, kalau dendam hatinya, marah. Yang nggak bisa melihat Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa kelihatan kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan perasaan marah, dendam, iri, dengki. Mau usaha kayak apa, berdoa kayak apapun nggak bisa. Jadi kalau orang bertanya kapan yang bisa melihat Allah, periksalah hatimu, buka hatimu, periksa dulu, benar enggak hatimu. Kalau nggak punya hati, cinta itu nggak mungkin terjadi. Karena di dalam cinta segala sesuatu itu menjadi indah. Kan itu kata orang. Iya kan? Yang buruk pun masih kita lihat kebaikannya. Jangan cuma mengkritik pemerintah. Saya kadang-kadang ngeri saudara melihat sekelompok orang yang tidak bisa melihat kebaikan Presiden Jokowi. Hari ini sudah berakhir ya, jam 10 tadi. Tidak bisa melihat kebaikan seorang pemimpin. Semua dilihat kejelekannya. Saudara, kalau kita melihat kejelekan, yang tidak mungkin bisa melihat Allah di dalamnya, maka produksi kata-katanya tidak pernah produktif. Pasti buruk, kritikan, nggak ada yang baik. Karena dia melihat dengan kacamata yang salah. Perspektifnya nggak benar, sehingga semuanya terabur. Itu kan kayak orang di apartemen, ibu. Sampai hari dia melihat tetangganya itu kayak burus benar. Dia menjemur pakaiannya. Dia bukan pakai tetangganya, urus amat itu, nggak pernah bersih itu. Nah suatu hari suaminya itu pas nggak kerja ke kantor, dia bangun pagi sebelum istrinya bangun, dia rajin hari itu karena nggak kantor, pacarnya. Istrinya begitu bangun, dia tetangganya yang biasanya jemur pakaian kotor, bajunya macam-macam. Pak, cerita, kenapa? Itu ibu kok bersih ya? Bukan ibunya yang bersih, kacamu yang kotor. Engkau yang tidak pernah membersihkan kaca tempatmu. Nah sekarang bukan seperti itu. Kadang-kadang kita tuh suka main tunjuk orang dengan satu jari, tetapi lupa 3 jari yang lain itu menunjuk diri kita. Benar enggak? Coba sekarang kita belajar menunjuk. Kamu tuh 3 jari yang lain. Ya. Kan kita satu, tapi kita lupa 3 jari yang lain selalu menunjuk diri kita. Kan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi maksudnya Tuhan itu baik, ya. Kita harus punya kekudusan supaya melihat Allah. Kita harus punya cinta, karena hanya dengan cinta itulah kemarahan, kebencian, semua kita bereskan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, ada 2 akibat yang potensial terjadi akibat didikan Tuhan. Ada 2 akibat dari didikan Tuhan. Yang pertama adalah kalau kita dididik oleh Tuhan, kita dapat bertahan di dalam kesulitan dengan pimpinan Allah serta tunduk kepada Allah
dan setia kepadanya. Pada ayat yang kelima dikatakan, kamu sudah lupa yang tadi kita baca, kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Nah, saudara, jadi di sini batu ujian setiap orang ketika dididik adalah apakah dia tetap mantap, jejak, madep, ya? Apakah dia tetap mantap, jejak berdiri kokoh dan madep berdiri kokoh, madep? Atau kita kemudian menjadi putus asa, ngambek atau lari dari Tuhan? Itu penulis Ibrani mengingatkan kita akan akibat-akibat yang mungkin timbul supaya kita bisa tetap bertahan dan tidak putus harap. Itu yang pertama, maksud didikan. Lalu yang kedua, saudara, kita bisa melewati semua kesulitan itu dan tetap hidup sebagai anak-anak rohani. Pada ayat yang 9 dikatakan selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Jadi kalau di dunia kita ini dididik oleh ayah biologis dan itu memang tidak menyenangkan juga, tetapi kita hormati, ya, sebagai cara membentuk kita atau kita membentuk anak. Maka seharusnya, kata firman Tuhan, seharusnya didikan dari Tuhan, meskipun juga nggak enak, yang namanya dididik Tuhan yang nggak enak. Tetapi karena ini soal mati hidup atau soal hidup yang kekal, harusnya kita bisa menerima demi kehidupan yang lebih luas, demi berkat yang lebih melimpah, demi kehidupan yang kekal. Maka kita harus lebih bisa menerima didikan itu. Jadi di bawah kehendak Tuhan, kesulitan mungkin tiba, penderitaan barangkali kita temui, apalagi kalau akil-akil demonis dan satanik ikut cawe-cawe, ya. Jadi kekuatan destruktif, baik yang tidak nampak maupun sistem sosial dan politik yang ada, itu atau diri kita sendiri yang menjadi sebab itu, maka kita bisa mengalami kesulitan. Tetapi saudara, orang yang menghadirkan Tuhan dan percaya bahwa kita dituntun oleh Tuhan, disitulah iman kita akan semakin diperkuat, semakin tebal dan lebih kebal terhadap kesulitan. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara, pendisiplinan dari Tuhan itu wajar, ya, wajar dan justru sebagai bukti bahwa kita dikasihinya, bahwa kita diperhatikan, masih ditolong Allah. Tidak mudah memang melaluinya, harus diakui itu. Tetapi yang tidak mudah ini adalah demi tujuan yang lebih luas, demi berkat yang lebih melimpah. Karena itu sabarlah kalau sedang dididik oleh Allah, kalau didikan itu datang dari Tuhan. Yang penting jangan sampai membiarkan kekuatan demonis, kekuatan destruktif yang ada di dalam diri kita maupun di lingkungan kehidupan kita, jangan sampai kita membiarkan itu mempengaruhi kita. Kita mau hidup bertekun di dalam Tuhan, kemudian ada suara-suara, "Gak usah ngapain." Emang kamu kalau semakin berdoa semakin kaya? Saya pernah ingat, saya dulu waktu masih muda itu berdoa lagi mau makan, saudara saya semboyan macam apa, kamu gak mau gemuk? Saya kan kurus dari itu. Emang berdoa supaya saya gemuk? Saya gak pernah gemuk kok. Bersyukur bahwa saya sudah dapat makan, mau kurus mau gemuk ya terserah Tuhan.
bukan supaya gemuk, kita berdoanya yang keliru ya. Oh kita gemukin makanan tahu tempe kampung. Ya kalau makannya banyak ya gemuk juga ya. Tetapi kalau melebihi porsi itu kan bisa gemuk. Iya kan? Nah pikirnya saudara kalau orang berdoa sembahyang itu orang itu saudara saya pikirnya kita jadi gemuk. Kan keliru. Atau kita berdoa supaya nanti lebih diberkati Tuhan, ya tidaklah. Kita harus cari, harus bekerja. Karena dua orang berdoa, yang satu pergi ke sawah, maju, yang satu di rumah, 6 bulan kemudian yang panen siapa? Yang ke sawah. Gak bisa dong di rumah membayang, bermati hidupku. Gak mau pergi ke sawah. Yang satu, ya Tuhan berkati, aku mau pergi ke sawah, berikan kesehatan. 6 bulan yang panen, yang ke sawah. Kan itu. Jadi jangan kita beriman tetapi tidak cerdas. Manja sama Tuhan, Tuhan, enak aja. Nah saudara-saudara sekalian, sabar dan disiplin. Ya, baik disiplin internal terhadap diri sendiri maupun juga disiplin eksternal, ya, bertanggung jawab pada apa yang dari luar, mungkin mandor, mungkin CCTV, ya, walaupun tidak kelihatan. Jika dengan demikian maka kita bisa disiplin waktu pada waktu rapat, kelas, janji kita juga termasuk harus disiplin itu, iya kan? Termasuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab kita pada waktunya. Bikin paper ya harus waktunya kan, bikin pekerjaan rumah, PR yang dikerjakan. Kan kita ada guru, mana PR-nya? Nah, sudah disiplin dalam bekerja, disiplin dalam pengendalian diri. Ini juga bagian dari disiplin, ya, menjaga emosi. Ini tidak mudah terpancing situasi yang kadang-kadang membuat kita lepas kontrol. Nah, disitulah disiplin pengendalian diri juga diperlukan. Jadi luas sekali kok disiplin itu. Nah, kita hanya bisa kalau kita melatih disiplin kita di dalam didikan Tuhan. Ya, bisa disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin pengendalian diri, dan tentu saja disiplin iman. Pagi bangun saat teduh, ya, berdoa. Kalau telat tidak apa kalau pagi itu telat. Kadang-kadang juga terlambat. Jam 2 bangun ya bangun. Kadang-kadang jam 5 tidurnya nyenyak amat sampai pagi. Tapi ya disiplin, itu upayakan. Nah saudara-saudara, semoga kita pulang dari tempat ini kita sudah bukan hanya mengerti disiplin Allah, tetapi mulai hidup dengan disiplin. Waktu kita, pengendalian diri kita, kerja kita, tanggung jawab kita, semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami akan arti dari didikan Tuhan. Kadang kami tidak cukup sabar untuk mengikuti proses didikan dari Allah. Kadang-kadang kami undur, terlebih dilakukan didikan itu melukai dan berat. Tetapi hari ini kami belajar pentingnya kami bersabar menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami adalah karena Tuhan sendiri yang mencintai dan memperhatikan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, biarlah kita terus melatih diri kita untuk selalu disiplin dalam segala hal, karena
disiplin itu memberikan kebebasan. Ya, jadi kalau kita melatih diri kita untuk disiplin, maka kita akan bebas. Seperti anak sekolah, kalau dia disiplin mengerjakan tugas, PR dan sebagainya, maka di sekolah dia akan bebas gitu, akan tidak tertuduh ketika gurunya meminta tanggung jawabnya, dia akan dengan senang untuk memberikannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, kalau kita disiplin, maka kita akan merasa kita akan merasa yakin gitu dalam menjalani hidup ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus akan selalu memampukan kita, menolong kita untuk melatih hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Jadikan aku rumah doa. disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan. Pada hari ketiga, pada keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan aku kembali kepada aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan yang kudus,
Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk segala pemeliharaan yang Kau berikan bagi kami, Kau menjaga dan menyertai kami sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang pada hari ini kami berganti pimpinan negara kami. Sekarang sudah ada presiden yang baru, kiranya Kau berkati presiden kami yang baru ini sebagai jajaran pemerintahannya. Diberikan hikmat-Mu sehingga mereka memimpin di dalam kasih, memimpin kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera ada turun di dalam bangsa kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies, tempat di mana kami mendapatkan berkat dari ini ya Bapak. Berkatilah Sugar Group Companies ini yang pada saat ini sedang terbang giling. Tuhan berkati proses terbang giling ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa selesai lebih cepat ya Bapak. Berkatilah tubuh kami yang sudah kami tanam sehingga tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan gula yang lebih baik untuk tahun depan ya Bapak. Bapak berkati juga kami yang bekerja di sini sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu melalui pekerjaan kami yang kami lakukan. Biarlah kami bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk OGPM, tempat di mana kami berkumpul, beribadah dan bersekutu. Kiranya Kau berkati setiap jemaat, setiap majelis yang ada di OGPM. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di antara kami. Biar kami bisa saling mendukung, saling menjaga, saling mengasihi satu sama lain. Berkati segala program yang ada, biarlah semua terlaksana dengan baik sehingga ada damai sejahtera di OGPM ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Tuhan kiranya Kau berkati anak-anak kami, anugerahilah dengan kecerdasan, ketekunan, kerendahan hati dan kejujuran. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang bertanggung jawab, bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga imannya ya Bapak. Biarlah anak-anak kami ini terus berakar kuat di dalam-Mu. Kami serahkan anak-anak kami kepada-Mu. Biarlah Kau sendiri yang memelihara mereka. Jadilah kehendak-Mu atas anak-anak kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati segala usahanya. Biarlah semangat akan menyerah ada pada pemuda-pemudi kami ini. Biarlah mereka juga terus berharap kepada-Mu dan Kau berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka menurut-Mu ya Bapak. Demikian juga untuk mereka yang merindukan pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan hidup yang setara, pasangan hidup yang takut akan Engkau ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ada Ibu Widiawati, Ibu Nurita Limbong, Ibu Christine Silaban, Ibu Yuliana Setiom. Tuhan berkati pengobatan yang sedang dilakukan. Tuhan berkati agar mereka tetap berharap dan berharap kepada-Mu dan terus berusaha untuk sembuh, beri kekuatan dan kesabaran dalam proses pengobatan dan kesembuhan ini ya Bapak. Demikian juga untuk keluarga yang merawat. Tuhan beri ketabahan, kesabaran sehingga bisa merawat yang sakit ini dan bisa menghibur yang sakit, tetap kuat di dalam-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan. Ada Bapak Ibu Iswidodo, ada Ibu Bawang Juangsi, anak Fabricia Rosali, Ibu Nadia, Jennifer, Ibu Parenu, Rafael, Bapak Maruluk Selawati. Tuhan berkati proses pemulihan sedang dilakukan. Biarlah mereka bisa menjalaninya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita saat proses pemulihan ini sehingga dapat sehat kembali dengan lebih cepat ya Bapak. Untuk ibu hamil, Tuhan kami juga berdoa untuk ibu hamil, ada Ibu Dita dan kiranya Kau berkati kehamilan yang sedang berlangsung. Tuhan berkati anak-anak dan ada dalam janinannya sehingga bertumbuh dengan sehat dan pada saatnya untuk kelahiran
ibu dan anak yang dalam keadaan sehat. Demikian juga untuk para ibu yang merindukan kehamilan, Tuhan berkati ikan yang terbaik. Untuk para ibu itu yang sedang menanti dan menunggu anak yang diharapkannya Bapak. Berikanlah yang terbaik ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang ada di site maupun di luar site. Tuhan berkati para orang tua kami di masa tuanya ini. Tuhan biarlah mereka bisa menjalani dan menikmati masa tuanya hanya bersama-sama denganmu. Biarlah mereka bisa mengisi kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hatinya dan hatimu ya Bapak. Kau jaga dan pelihara terus orang tua kami ini sehingga mereka tetap taat dan setia kepadamu ya Bapak. Bapak, doa yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kami pada hari ini, para kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, mari kita iringi persembahan kita dengan satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, demikianlah ungkapan syukur kami yang kami berikan kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah selalu limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh memberkati pekerjaan Tuhan, terkhusus untuk POKPM di tempat ini ya Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin luar biasa karena nama Allah saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga memohon berkat-Mu kepada kami setiap umat-Mu di sini. Kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Baik kami sebagai karyawan, sebagai pedagang, dan apapun pekerjaan kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami senantiasa. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Gembala baik tersuling memberkati. mulai hidup dengan disiplin yang baru dan membawa kedisiplinan itu di dalam seluruh kehidupan kita agar Tuhan nampak melalui kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.